sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, alhamdulillah kita sudah masuki sesi terakhir dari program Cahaya Hati Indonesia. Saya masih kasih kesempatan sama Bapak Ibu-ibu untuk bertanya ya. Silakan yang mau nanya siapa? Angkat tangannya mana? Saya mau lihat angkat tangannya. Wow, Masya Allah banyak semua. Ya Bapak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkanlah untuk menanya Ustadz. Perkenalkanlah saya Satyo Jamaah Masjid At-Taqwa. Pak Satyo ya? Ya betul. Silakan Pak Satyo. Mohon izin bagaimana cara atau kiat-kiat kita untuk memperbaiki hati kita apabila kita sudah terlanjur membenci seorang hanya karena kita mendengar informasi dari teman ataupun mungkin dari sosial media. Karena di akhir-akhir ini kita mungkin sering mendengar ataupun melihat dari sosial media yang belum jelas, tapi kita sudah terlanjur menjudgment kalau itu juga salah atau mungkin kita membagikan berita yang tidak benar itu. Terima kasih. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini benar banget nih Bu ya, gara-gara beritanya udah viral kita jadi percaya ya, padahal belum tentu benar dan sampai akhirnya jadi benci gitu ya. Silakan Ustadz Kafi, fadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini biasanya kita juga sering terjadi ya di kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama bahwa kita juga harus melihat bagaimana kita menilai daripada orang lain, jangan sampai melihat dari sesuatu yang belum terjadi atau bukan pada faktanya. Kalau sudah telanjur bagaimana Ustadz? Yang pertama kita beristighfar kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah atas suudzon kita terhadap orang tersebut. Walaupun dia tidak kenal dengan kita. Yang kedua, kita meminta maaf kalaulah kita kenal dengan orang tersebut. Ya karena perbuatan daripada suudzonni, ya memandang orang lain buruk, ya termasuk mencaci, ya menghina dan lain sebagainya, itu adalah perbuatan zalim. Dan perbuatan zalim itu hanya bisa dimaafkan salah satunya manakala orang yang tersakiti itu memaafkan daripada kesalahan kita. Kemudian yang ketiga, kita taubatan nasuha, ya artinya kita sudah tidak lagi ya untuk mencaci, menghina atau melihat daripada kacamata buruk terhadap orang tersebut. Justru kita mengembalikan nama baik orang tersebut ya. Kalau ada orang berbicara kepada kita, Ustadz Abe mah orangnya begitu ya. Emang begitu. Begitu contohnya kan gitu ya. Kita tepis Bu, enggak kok, tapi beliau baik kok. Masya Allah, orang-orang dimintain sedekah 50, beliau ngasihnya 5 juta. Amin. Itu Ustadz Abi begitu. Nah gitu, artinya kita perbaiki nama orang yang memang sudah kita lakukan daripada suudzonni itu ya. Jadi mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang mampu melihat orang lain dengan syuhudus sofa. Kacamata yang jernih, kacamata yang baik sehingga kita terhindar daripada prasangka-prasangka yang mampu menyakiti hati orang lain. Allahu a'lam. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Abe, silahkan mungkin bisa menambah. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa yang disampaikan beliau adalah sesuatu hal yang sangat bermanfaat buat kita semua. Tambahan dari saya adalah sebaik-baik dari anggota tubuh yang ada dalam diri kita itu adalah mudghah, hati. Qulub kita. Kalau hatinya bagus maka idza solhat kullu wa idza fasadat kullu. Balikan semua ke hati kita. Kalau hatinya bagus tanda amalnya pun akan bagus. Tapi kalau dari inti anggota tubuhnya hatinya jelek, maka pikirannya jadi jelek, ucapannya jadi jelek, perbuatannya jadi jelek. Maka apapun itu yang kita dapat dari luar, tawakuf, tahan diri. Pikirin dulu, cerna dulu, pantas apa enggak diomongin. Kalau kira-kira orang aja enggak terima diomongin, bagaimana sama diri kita? Timbang-timbang rasa. Jangan seenaknya, timbang dulu. Kalau kira-kira orang lain pun enggak enak, kita omongin begitu, kita fitnah begitu. Kalau kita sendiri digituin sama orang, enak apa enggak?
Enggak, kita contoh Bang Kafi nih ya. Bang Kafi kayaknya dari lahirnya udah cakep banget ya. Fitnah apa kagak tuh? Kagak, itu mah kagak fitnah. Enggak, kalau yang enak-enak kita tambahin insya Allah jadi berkah. Betul-betul. Ayo jaga lisanmu karena lisan ini memperlihatkan karakter dirimu. Kalau lisan kita bagus berarti kita dekat sama Allah, dekat sama Nabi, bagus agamanya. Tapi kalau lisannya jelek berarti kita jauh dari Allah, jauh sama Nabi, sama jelek agamanya. Naudzubillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak guru-guruku. Bu, Pak, dari ayat-ayat yang tadi dibahas surah Al-Hujurat, kita belajar penting untuk tidak gampang mempercayai satu berita. Kedua, jangan gampang terpengaruh apalagi sampai melibatkan perasaan kita sampai benci sama orang yang akhirnya menyebabkan perpecahan. Apalagi ikut-ikutan ngomongin keburukan orang yang belum tentu ada kebenarannya. Dan teguran oleh Allah itu tadi dikatakan di dalam ayat tadi di surah Al-Hujurat ayat 12 dikatakan itu seperti makan daging bangkai saudaramu sendiri. Dan orang yang paling baik adalah orang yang paling dekat dengan Allah dan paling bertakwa, itu adalah sebaik-baik orang. Karena itu jangan bangga sama diri kita, tapi dekatkan diri kita kepada Allah, biar Allah yang memberikan kemuliaan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, di penghujung acara mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah beri keberkahan, keridhoannya bagi kita semua. Untuk itu kami persilahkan kepada Ustadz Kafi untuk memimpin doa. Fadhol Ustadz. Baik, mari para pemirsa Cahaya Hati dimanapun berada dan para pemirsa yang ada di Masjid At-Taqwa ini, kita berdoa kepada Allah, merendahkan diri kita, membuka hati kita, menutup mata kita, mengangkat kedua belah tangan kita. Kita tidak pernah tahu, boleh jadi yang di samping kita lebih mulia daripada kita, dan boleh jadi yang melihat kita ini semua jadi sebab turunnya ampunan Allah. Wa'fu anna ya karim birahmatika ya arhamar rahimin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lidalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabbana, Engkau yang maha rahman dan maha rahim ya Allah. Kasih sayangmu lebih banyak daripada murkamu ya Allah, dan keridhaanmu lebih banyak daripada laknatmu ya Allah. Maka kami mohon kepadamu ya Rabb, di sisa umur kami ini ya Allah, kami sadar kami banyak dosa, kami banyak maksiat, kami kadang sombong, kami punya sifat syirik, kami kadang dengki, dan kadang kami ya Allah selalu menggumbar aib orang lain ya Rabb. Kami tidak pernah menyalahkan orang lain, tapi kami bermuhasabah pada diri kami ya Allah. Di sisa waktu yang Engkau berikan kepada kami ya Rabb, bimbing lisan kami agar keluar hal-hal manfaat ya Allah. Bimbing hati kami agar tidak punya sangka buruk kepada orang lain. Bimbing amal kami agar punya nilai-nilai kebaikan ya Allah. Jauhkan kami dari sesuatu yang malah memperpecah belah di antara kami ya Allah. Persatukan kami dalam kebaikan ya Allah. Persatukan kami dalam keimanan ya Allah. Persatukan kami ya Allah dalam sesuatu yang bisa saling melengkapi dalam kebaikan ya Allah. Rabbana la tudhi qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih guru-guruku sudah memberikan ilmunya pada hari ini. Terima kasih bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi kita semua. Jangan lupa setiap selesai sholat sisipkan doa, tidak hanya untuk diri kita dan keluarga, tapi juga untuk seluruh saudara-saudara kita kaum muslimin yang saat ini tertimpa musibah, yang ada di Sumatera, yang ada di Jawa, Kalimantan, dan juga saudara kita yang ada di Gaza. Ya, jangan pernah lepas untuk kirimkan doa terbaik untuk saudara-saudara kita. Insya Allah Allah memberikan sebaik-baik perlindungan kepada kita dan lindungi kita dari segala macam keburukan. Untuk itu saya David Halik undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Fattaqullaha mastata'tum billahi fisabil haq fasabiqul khairat wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi akhir ya Allah.
Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawasalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salam